Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan menyerukan dan memberikan kita penghiburan pada minggu ini bahwa Allah memperhitungkan iman kita sebagai kebenaran sesuai dengan kehendak. Mengapa ini penting? Agar dalam hidup kita sungguh-sungguh sadar bahwa tidak ada satu orang pun di antara kita yang sempurna melakukan hukum Taurat Tuhan, kecuali karena dibenarkan oleh Tuhan. Sehebat-hebatnya setiap orang, sesuci-sucinya dia dalam hidupnya, atau sesempurna-sempurnanya seseorang melakoni kehidupan di dalam Tuhan sesuai dengan Alkitab ini, tapi pastilah tidak ada yang pernah sempurna melakukan firman Tuhan, melakukan Tauratnya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah kita pun sesungguhnya dibenarkan oleh karena iman percaya kita, dan bukan sekali-kali oleh karena usaha, bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, meskipun dalam ukuran manusia barangkali itu sudah sempurna. Kalau kita baca misalnya saudaraku yang kekasih, kitab Injil Matius pasal 5 ayat 27 dan 28, meskipun kita tidak menghendaki seseorang, misalkan seorang laki-laki terhadap perempuan, tetapi bila dalam hatinya, di dalam hatinya yang paling dalam ada juga niat yang jelek, itu pun sudah dianggap sebagai perzinahan. Katakanlah kita sedang minum di kafe, padahal kita sudah berdoa di sana untuk tidak tergoda melihat perempuan-perempuan cantik di situ. Tapi kalau kita juga melirik-lirik si gadis yang nan cantik itu, tapi dalam hati berkata, aduh, kalau kami berdua dengan dia, alangkah indahnya ya. Lama-lama dia akan mencubit saya akan cubit dia. Aduh, berangkulan lagi, enak sekali dunia ini. Itu pun dalam kacamata firman Tuhan sudah dianggap berzina, meskipun kita belum melakukan. Bahkan dalam bingkai mencuri misalnya, kalaupun kita tidak jadi mengambil harta barang orang lain, kalau dalam hati kita yang paling mendalam sudah ada niat saja untuk mengambilnya, itu juga sudah dianggap mencuri dalam kacamata firman Tuhan. Itu sebabnya mungkin di luar kita tidak jadi mencuri, tapi hati kita sudah berniat jahat. Mungkin kita belum mencubit gadis yang cantik nan jelita itu, tetapi di hati kita sudah ada niat yang tidak sepadan dengan kehendak Tuhan. Meskipun kita tidak jadi melakukannya, tapi kita tidak lagi sempurna di hadapan Tuhan, maka tetaplah kita sebagai orang yang sudah berdosa. Saudaraku yang kekasih, satu contoh dalam teks yang kita baca ini, Abraham diperhitungkan imannya oleh karena kebenaran di dalam Tuhan. Tetapi bukan oleh karena Abraham sesungguhnya orang tidak berdosa. Lihatlah ketika Abraham menikah dengan Sarah, lama tidak beroleh keturunan, padahal sudah berjanji
engkau akan kuberikan keturunan seperti langit di bintang atau seperti pasir di tepi laut. Umur 90 Sarah belum mengandung. Abraham umur 99 nyaris 100 juga belum melihat tanda-tanda bahwa istrinya akan mengandung. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau ada di antara kita, nenek kita, opung kita, umur 90 mengandung lagi, ini pasti viral. Bukan saja di Rawamangun, tapi di seluruh dunia ini. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi bukan berarti Abraham 100% melakukan kebenaran. Dia jatuh juga sebetulnya ketika istrinya berkata, Abraham, lihatlah Hagar, masih muda orangnya. Saya mungkin sudah tua, tidak lagi melahirkan, tapi Hagar, sang pembantu kita, ambillah menjadi istri. Ada rasa ragu juga. Betulkah Tuhan masih akan memberikan keturunan kepada dia atau tidak? Alhasil atas bujuk rayu dari Sarah, Abraham luluh juga. Saya tidak tahu, sekiranya kita ada seperti itu di antara kita. Jangankan Abraham umur 100 tahun, mungkin di antara kita umur 30 tahun pun sudah jagang opungnya dari kampung berkata, ceraikanlah istrimu itu. Jangan-jangan istrimu tidak lagi akan mengandung. Kalau dia laki-laki buaya darat, dia akan berkata kepada mamanya atau kepada opungnya, lama kali opung bilang begitu, supaya cepat lagi mengambil istri yang. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, itu berarti Abraham dibenarkan bukan saat dia sama sekali tidak berdosa, tapi dia dibenarkan oleh karena kebenaran Tuhan sendiri di dalam kehidupan. Kalau kita sejenak melirik ke sejarah perbudakan bangsa Israel di Mesir, dengan Taurat yang diberikan Tuhan kepada orang Israel, yang mana lebih dahulu, lepas dari perbudakan atau Taurat diberikan dahulu? Tuhan belum memberikan hukum Taurat bagi orang Israel di tanah perbudakan di Mesir. Tapi Tuhan melepaskan dulu lebih dahulu bangsa Israel dari penjajahan itu. Tetapi setelah itu di tengah jalan di gurun, barulah Tuhan memberikan hukum Taurat. Itu berarti Israel dari perbudakan di Mesir dilepaskan oleh Tuhan semata-mata oleh karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan bangsa Israel. Alkitab juga mencatat bangsa Israel di tengah perbudakan orang yang amat degil. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mengasihani mereka, tidak memberkati mereka, tidak melepaskan mereka. Sebab Tuhan tidak pernah memperhitungkan kedegilan bangsa Israel untuk dilepaskan, karena Tuhan memberikan itu semata-mata oleh karena kasih karunia-Nya, bukan oleh karena kebaikan bangsa Israel. Atau catatan kedua, saudaraku yang kekasih, manakah Tuhan lebih dahulu menyapa Abraham atau Musa? Musa yang disimbolkan dengan tokoh yang menerima hukum Taurat. Kalau sekolah minggu pasti lebih tahu dia, sudah pasti lamang sejarah Abraham lebih dahulu dengan sejarah dari Musa. Tapi kadang-kadang kita yang sudah lebih dewasa malah lupa.
Musanya duluan atau Abraham. Saudaraku yang kekasih, sejenak kita baca dulu Galatia 3 ayat 24. Sebab banyak orang berkata, kalau begitu hukum Taurat tidak perlu lagi kita lakukan. Tidak perlu lagi kita pelihara. Tidak perlu lagi kita jaga. Bukan. Hukum Taurat itu sangat kudus di hadapan Tuhan untuk kita pelihara. Mari kita baca dulu sebentar, Bapak Ibu yang kekasih. 3 ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sampai kapan Taurat itu kita pakai? Sampai Kristus datang kedua kali. Itu berarti meskipun kita dibenarkan oleh Tuhan lewat iman kita, tetapi hukum Taurat tetaplah kita lakukan. Tetapi kita melakukannya bukan karena kita supaya beroleh keselamatan, tetapi sebaliknya karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, dalam sejarah perkembangan gereja juga, kita yang gereja Protestan pastilah mengenal apa atau siapa yang disebut dengan tokoh gereja reformator, yakni Martin Luther. Yang dia menyampaikan 3 fondasi beriman orang percaya memaknai kelepasan kebenaran di hadapan Tuhan. Pertama, sola gratia. Hanya oleh karena anugerah Tuhan. Saya yakin kita hadir di gereja ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Mungkin ada juga tadi yang sedikit tersenggol di sana sini, entah itu sepeda motor, entah itu beca, tapi kita selamat. Itu hanya karena anugerah Tuhan, sola gratia. Bukan oleh karena kita baik, maka kita selamat di rumah Tuhan ini. Bukan karena kita sudah kudus, maka kita aman datang ke rumah Tuhan. Bukan karena kita sudah melakukan amal yang banyak, maka kita sehat dalam hidup ini dan bekerja dan seterusnya. Tapi semua itu adalah oleh karena anugerah Tuhan semata-mata, sola gratia. Tetapi sola gratia tidak boleh dipisah dengan cara kita beroleh anugerah kasih setia. Dan itulah yang disebut dengan sola fide. Kita hanya dapat menerima anugerah itu hanya lewat iman percaya kita. Tidak ada yang lain. Dan ketiga, otoritas yang tertinggi dalam menerima anugerah lewat iman kita, itulah firman Tuhan. Sola scriptura. Bukan oleh karena amal atau oleh karena indulgensia, surat penghapusan dosa yang pernah juga diterbitkan oleh gereja Rom Katolik pada awalnya dahulu. Tetapi betul-betul oleh karena pembenaran di dalam Tuhan, justification by faith dalam hidup kita. Ini satu pernah contoh seorang keluarga, seorang ibu yang mengandung, entah karena apa kendala penyakit dari ibu ini cerita masa lalu. Lalu dia ke rumah sakit, tetapi dia tidak dapat melahirkan dengan normal. Lalu dokter berkata, ibu harus dioperasi sesar. Waktu itu belum ada BPJS, sehingga dia membutuhkan banyak biaya agar ibunya selamat, anaknya selamat, tetapi dengan cara lewat operasi sesar,
yang membutuhkan biaya cukup banyak. Suaminya hanya seorang penarik beca. Tetapi karena cinta kasih suami terhadap istri, dia bekerja siang malam, dia bekerja di rumah tetangga bila penting mencuci, dia meminjam banyak uang bagi orang yang berkenan membantu dengan maksud agar dapat menunjukkan cinta kasihnya kepada seorang ibu dan anaknya yang akan lahir, meskipun pertaruhannya besar. Karena dia orang miskin, tidak punya uang, tidak memiliki jaminan seperti sekarang BPJS misalnya. Dia berjibaku mencari uang ke sana kemari. Tetapi belum dapat juga. Lalu dia dengan pesimis kembali ke rumah sakit. Kalaupun istri saya tidak dapat melahirkan, minimal saya boleh melihat dia berdua bersama. Kalaupun dia harus meninggal atau anak saya meninggal karena tidak dapat dilayani dengan operasi walau membutuhkan banyak. Lalu dia kembali kepada rumah sakit tempat istrinya dirawat dengan bayangan bahwa istrinya akan melewati masa-masa yang paling fatal dalam kehidupan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Istrinya telah melahirkan dengan normal. Maka dia hanya bersyukur betapa Tuhan itu baik kepada saya. Meminjam belum tentu diberikan orang. Bekerja belum tentu cukup untuk membiayai persalinan istrinya. Alangkah Tuhanku itu baik. Oleh karena anugerah semata-mata, maka yang telah ditentukan divonis lewat operasi sesar dengan biaya yang cukup besar, yang pasti dia tidak mampu, tapi Tuhan memberikan jalan lain, malah melahirkan dengan normal. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali di tengah zaman digital ini, agar kita tetap kembali mengedepankan iman percaya kita, sola gratia, sola fide, hanya oleh iman, sola scriptura, hanya oleh karena Alkitab membawa pembenaran bagi kita. Saya tidak berkeyakinan yang 100% kalau anak-anak kita atau remaja kita sudah sepenuh hati tanpa ada lagi oleng-oleng sedikit pun mempercayai Kristus, bahwa keselamatan hanya oleh karena iman. Saya yakin kalau kita yang hadir di sini, ibu-ibu, saudaraku yang sudah matang dan dewasa, tak mungkin lagi iblis mencuri imanmu dalam hati sanubarimu yang paling dalam. Tetapi anak-anak kita, remaja kita, anak sekolah minggu kita, bukan tidak mungkin iman percayanya digoyahkan, bahkan dicuri oleh setan dalam kehidupannya sehari-hari. Tugas kita lah untuk senantiasa mensosialisasikan, mengukir dalam-dalam iman percaya ini yang harus kita pelihara dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak ada lagi nanti anak-anak muda kita, remaja kita yang ingkar beriman kepada Tuhan. Atau mungkin kalau ada gadis yang imannya dangkal, lalu jodohnya belum cepat-cepat datang, maka nanti lama-lama dia tidak sabar, sehingga orang yang sudah opung-opung pun melamar, ya gak apa-apalah, biarlah opung-opung. Yang paling parah ialah
tidak lagi memperdulikan dia sesama kita orang percaya atau tidak. Banyak peristiwa terjadi, misalnya pengurus Naposo Bulung, dia pengurus Naposo Bulung, tapi mungkin karena imannya tidak mendasar padahal sudah pengurus, akhirnya jatuh juga ke pelukan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Ada juga kadang-kadang Dirijen Naposo yang setiap minggu ngangkat tangannya begini di hadapan Tuhan di gereja, bulan depan ketahuan menikah dengan orang yang bukan seiman. Terlanjur orang banyak memuji-muji dia, membuat dia orang hebat, menyanjung-nyanjung dia. Maka kalau ada orang seperti itu, seringkali juga orang itu menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Saya yakin kalau kita yang hadir di sini sudah pasti tidak mungkin lagi diambil seteru iman kita itu, ya. Amin. Tetapi jangan lupa, di sampingmu iblis juga menggodamu sekarang. Seperti pernah disebutkan oleh Martin Luther, di mana gereja dibangun, di sampingnya iblis juga membangun menaranya yang lebih tinggi, bahkan lebih megah dibandingkan dengan gereja. Tapi untunglah ada lagu yang barangkali dapat menjadi refleksi bagi kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Gadis-gadis, coba lihat di handphonemu, berapa laki-laki yang kamu suka di situ? Berapa orang yang seiman dengan kamu? Dan berapa diantaranya yang tidak seiman dengan kamu? Kenapa kamu susah betul mendelete itu dari handphonemu? Dibutuhkan keberanian percaya oleh iman percaya kita untuk melakukan itu. Kembali kepada Abraham, saudaraku yang kekasih, 99 tahun dengan istrinya Sarah 90 tahun. Masih mungkinkah melahirkan? Mungkin perempuan bisa menjawab, umur 90 tahun. Sekarang ini di Indonesia kadang-kadang perempuan umur 50, umur 60 sudah menopause. Betul Ibu ya? Sudah menopause. Artinya tidak mungkin lagi bertemu di situ sel telur seorang laki-laki dengan ovum dari seorang perempuan. Tetapi justru disitulah Abraham menunjukkan iman percayanya, bahwa dia tidak pernah ragu akan janji Tuhan. Sebab kalau manusia sering ingkar janji, tapi Tuhan pasti akan menepati janjinya. Lalu kalau engkau sudah melihat ada keraguan di dalam Tuhan, belum menepati janjimu, firman Tuhan hari ini mengingatkanmu, Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Yang penting bagi kita, dibutuhkan kesabaran untuk menantikan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Lihatlah pelangi sesudah hujan datang. Ya, sudah berabad-abad, beribu tahun Tuhan berjanji kepada Nuh, saya tidak lagi akan
memunahkan manusia dari dunia ini. Dan saya berjanji, lihatlah pelangi untuk mengingatkan engkau bahwa saya berjanji tidak akan memunahkan lagi manusia dan dunia ini. Itu sebabnya kalau hujan sudah turun selesai, air masih banyak, tetapi hujan sudah berhenti, bortung, tahu bortung ya? Atau katak juga, semua memanggil nama si Noah. Noah, Noah. Artinya bortung saja, ingat Nuh dengan suara Noah. Tapi memang dalam bahasa Batak. Jadi bortungnya itu memang bortung Batak itu. Yang mengerti nama si Noah bukan nama Nuh. Mengingatkan bahwa janji Tuhan sampai sekarang pun dapat kita percaya, dapat kita yakini, tidak perlu diragukan sedikit pun di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, seorang raja yang memerintah rakyatnya, kalau rakyat itu melakukan kesalahan dan dia patut dihukum karena memberontak kepada raja, raja boleh tidak harus membunuh dia. Kalau dia mengasihi rakyatnya, walaupun ada undang-undang hukum yang memperbolehkan dia membunuh rakyat yang melawan itu, tetapi dia memiliki hati yang jauh lebih besar untuk berbelas kasih kepada rakyat yang dia pimpin. Maka rakyat seperti itu biasanya akan mengabdi kepada rajanya untuk melayaninya sebagai balasan karena raja itu pernah menyelamatkan hidupnya. Nanti bacalah kitab Filemon dalam Alkitab kita ini. Kitab Filemon itu khusus menggambarkan pelayanannya, karena Filemon itu dahulu adalah seorang budak tetapi dilepaskan oleh rasul, sehingga Filemon berkata kepada tuannya, saya yang sudah patut mati oleh karena melakukan dosa, tapi karena Tuhan lewat rasul menyelamatkan saya, Tuhan perkenankanlah saya untuk melayani engkau. Itulah ibadah, itulah abudah dalam kehidupan kita. Ibadah itu, abudah itu sekarang tentu ialah lewat pekerjaanmu yang terpuji di kantormu. Sebab banyak orang bekerja, terlambat datang, pulang cepat. Nah, ini penyakit kita orang Batak juga. Ada juga kadang-kadang seorang karyawan mengerjakan surat saja 1 hari nggak selesai. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi contoh dan berkat abudah di tengah-tengah pekerjaannya? Maka anak-anak muda yang lebih kebanyakan hadir pada sore ini, ketika kamu bekerja dengan sungguh-sungguh, engkau menjadi orang kepercayaan di tempat kerjamu, jangan lihat itu sekedar untuk mencari nafkah dalam hidupmu, tapi sesungguhnya itulah ibadahmu di hadapan Tuhan, sekaligus menjadi berkat bagi orang lain. Dalam sejarah HKBP, beberapa orang yang ditahbiskan jadi pendeta pertama, dan 2 diantaranya misalnya Jakobus Tampubolon dan Simon Siregar. Pada awalnya mereka itu sebetulnya orang yang dianggap kelas bawahan. Tetapi para misionar menolong mereka keluar dari masa lalu, keluar dari masa-masa suram, bahkan membuka mereka untuk tidak lagi melakukan perbudakan,
Disitulah mereka pada awalnya mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Karena mereka merasa lewat Injil ke tanah Batak, mereka dilepaskan dari perbudakan, dilepaskan dari kebodohan, dilepaskan dari keterkungkungan, sehingga mereka pun melayani. Lewat pelayanan di tengah-tengah gereja. Mereka merasa dilepaskan dari masa lalu, sehingga mereka setelah itu melayani dengan baik. Kalau kita tadi menyimak epistel, saudaraku yang kekasih, Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Setidaknya ada 3 makna pergantian nama ini. Pertama, Abram meninggalkan masa lalunya, meninggalkan hidup lamanya, agar dia layak menjadi bapa orang beriman. Kedua, partikel H dalam kata Abraham, dalam bahasa Ibrani lebih nyata, membedakan Abram dari kata tunggal dengan Abraham, partikel H menjadi jamak. Itulah sebabnya Tuhan berkata, engkau menjadi bapa dari bangsa-bangsa. Bukan lagi sekedar bapa dari satu bangsa, tapi seluruh bangsa-bangsa. Tetapi ketiga partikel H juga menunjukkan semacam dalam bahasa Inggris pakai D. Misalnya ada king, tapi ada juga the king. Kalau ada diungkapkan the king, itu berarti raja yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan seorang king. Pertanda bahwa Abraham menjadi orang terhormat saat dia hidup dalam iman di dalam Tuhan. Kehormatan kita pun, saudaraku yang kekasih, kita peroleh dengan 3 media ini, meninggalkan masa lalu. Berbuat lebih banyak bukan kepada kita sendiri, tapi kepada orang banyak. Dan orang-orang yang terhormat, lewat sikap kita yang terpuji, lewat iman kita yang kokoh di hadapan Tuhan. Sehingga lewat kinerja kita, lewat tutur kata kita, kita pun sedang mencerminkan wajah Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Kata orang bijak, apa bedanya seekor lalat dengan seekor kupu-kupu? Seekor lalat itu, kalaupun kita bawa ke tempat yang wangi, dia akan tetap kembali kepada tempat-tempat yang kotor. Tapi seekor lalat, dia pantang kembali kepada hal-hal yang kotor. Dia akan mengurai semerbak bunga, sehingga di samping bunga terasa akan harum, maka dia juga memberikan pertumbuhan, memberikan buah lewat bunga yang disemai. Semoga semua kita di rumah Tuhan hari ini beroleh kebenaran lewat iman percaya kita, sambil menunjukkan itu dalam keseharian hidup sebagai pertanda bahwa kita memang layak dari orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan.